Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayaknya sedikit ya. Dengan penuh sukacita saya menyambut Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah ya, kita akan memuliakan Tuhan hari ini. Saya mohon Bapak Ibu Saudara yang bangku kosong di depan itu supaya diisi ya. Ya silakan Bapak Diakon Edi untuk duduk di depan. Ibu Budi, Bu Sarah silakan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Puji Tuhan. Mari kita akan pujikan nama Tuhan, bersyukurlah. Nah, pujian ini kita akan melompat sama-sama. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang enggak melompat sama-sama, tolong senggol ya. Kita akan memuji Tuhan, bersyukurlah. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan.
bersyukurlah, bersyukurlah. Sebab apa? Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya bersamanya, kasih setianya, kasih setia. Sekali lagi. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan buat kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami bisa bersama-sama di sini untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena seminggu kemarin kami telah diberkati dengan ucapan syukur kami ingin berbakti pada hari ini. Layakkan kami Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang beracara pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan untuk duduk kembali. Kita akan pujikan nama Tuhan kembali. Pujilah Yesus yang mulia. Bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Bait yang kedua dinyanyikan oleh sebelah kiri saya. Bait yang ketiga sebelah kanan saya. Dan bait yang keempat kita akan nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan Pujilah Yesus yang mulia. Kita akan nyanyikan dari Nobatkan. Raja
Yesus yang mulia. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai ke-41. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41 kita akan bacakan bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan kita akan berdiri bersama-sama. Tiga, dua, satu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas dan berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang pernah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea. Kita akan menyanyi kembali dan ada satu hal yang pengen saya share buat Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti berdoa, sebab Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Jangan pernah berhenti berharap, sebab Tuhan selalu memberkati kita. Jangan pernah berhenti percaya, sebab mujizat selalu ada setiap hari. Amin, saudara-saudara. Kita akan pujikan waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Dengan sikap berdoa kita pujikan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersahabat bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan, mengimani setiap pujian, setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Karena bersamamu Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik setiap tantangan, pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini. Biarlah kami belajar berserah kepada Engkau dan belajar jujur setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Dengan kejujuran kami, kasih Tuhan dan setiap pujian, setiap firman-Mu akan membalut setiap kehidupan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, mungkin dalam pekan ini kami juga banyak kekurangan, dosa, pelanggaran di hadapan Engkau yang melukai Engkau, melukai pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, atau saudara kami. Mohon ampun Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari ada kekuatan, ada suka di dalam mengiring, mengikut Engkau. Bapa, kami serahkan secara khusus anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pemulihan kesehatannya. Kami ingat akan Bapak Selamat, Bapak Arif, juga keberadaan Ibu Ratna, juga keberadaan Mas Mada, atau mungkin di antara kami Tuhan, saat ini yang sakit, kami belum bisa menyebutkan, kami serahkan ke tangan kuasa Engkau, karena Engkaulah dokter agung kami, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan, pergumulan, bahkan sakit penyakit kami. Pakailah setiap dokter, makanan, setiap obat dengan seizin kekuatan-Mu Tuhan. Penyakit-penyakit itu boleh Tuhan jamah dan sembuhkan. Terlebih mungkin ada sakit atau kekecewaan dalam hidup kami di hadapan Engkau. Kami mulai menyadari Tuhan bahwa di dalam Yesus Kristus semuanya membuat kebaikan bagi kami. Semakin kami kuat, semakin kami dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi seizin dan seridho dari hikmat-Mu. Bapa yang makasih, kami menyerahkan setiap pemuda remaja di gereja-Mu. Apapun pergumulannya, Tuhan campur tangan. Mungkin dalam menyelesaikan studinya, tugas-tugasnya, mungkin pekerjaannya ada tantangan, ada kesulitan, mungkin sedang bergumul tentang pekerjaan, teman hidup, maupun yang lainnya Tuhan. Biarlah mereka bersandar kepada hikmat kekuatan Engkau. Saat kami belajar berserah dan berusaha dan berdoa, kami meyakini setiap firman Tuhan, nasihat-nasihat Engkau memberikan kekuatan, kelegaan bagi anak-anak kami, cucu kami. Kami menyadari Tuhan, kami terbatas hikmat kami terbatas pengetahuan kami, mengetahui setiap pergumulan anak-anak kami. Terlebih mereka yang jauh di luar kota, biarlah Engkau jamah kehidupannya. Engkau menolong setiap permasalahannya. Kami menyerahkan Bapa program-program gereja-Mu tahun 2023 ini. Berikan hikmat setiap PPG, sehingga boleh menyiapkan program-program yang menyukakan hati Tuhan. Kami rindu kaum muda terlibat dalam kepengurusan di gereja-Mu ini, sehingga ide-idenya, kreativitasnya semakin memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu ini. Biarlah ada regenerasi
kepemimpinan, kepengurusan di gerejamu ini. Karena kami rindu Tuhan, kaum muda, remaja Engkau pakai lebih bagi hormat kemuliaan nama Engkau. Kami menyerahkan setiap aktivitas kegiatan di gerejamu, terkhusus sekolah minggu gabungan minggu depan. Berkati setiap guru yang sedang mempersiapkan, para murid dan kami semua. Melalui sekolah minggu kami dibangun, iman kami semakin bertumbuh, pengenalan kami akan Engkau semakin baik. Bapa yang makasih, kami menyerahkan gabungan gereja baptis, terkhusus kesinergian dalam memberitakan Injil, baik di kota, di desa, di pelosok-pelosok. Kiranya banyak kaum muda terpanggil untuk memberitakan Injil. Terlebih setiap jemaatmu, perintis di daerah-daerah tertentu boleh dipersiapkan, sehingga semakin bertumbuh keberadaan umat baptis di negara kami ini. Kami juga menyerahkan kekosongan gereja-gereja akan pemimpin, kurang lebih 138, baik pos PI, baik cabang maupun induk. Tolonglah Tuhan, kesinergian YSBI, gabungan gereja baptis, juga sekolah-sekolah tinggi teologi baptis bisa menyediakan pemimpin-pemimpin mau terlibat untuk kepemimpinan gereja saat ini dan ke depannya. Pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, terlebih menjelang Pilpres awal tahun depan. Biarlah segala kebijakan Tuhan boleh campur tangan, melalui tangan TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin baik di setiap kota, provinsi, negara kami ini. Bahu-membahu Tuhan, akan terjadi pemilihan secara demokratis, sehingga terpilih seorang presiden, wakil presiden, dan kabinet yang betul-betul membangun bangsa dan negara ini dengan baik, sehingga keutuhan NKRI boleh semakin kuat, sehingga anak cucu kami Tuhan ikut terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara kami kelak. Ini Bapa, syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Doa dan syukur ini kami persembahkan. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Hosea yang telah menyampaikan doa syafaatnya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kayaknya aminnya masih dari 10 mungkin hanya 5 ya. Sebelah kanan saya masih ada sukacita? Amin. Ya lumayan lah 7. Sebelah kiri saya ada sukacita? Amin. Nah ini 8. Kalau pengen 10 ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan kembali, kuasa nama Yesus. Bapak dan Ibu Saudara silakan untuk bangkit berdiri, kita akan bersukacita untuk memuji memuliakan kuasa nama Yesus. Dengan kuasa nama
Kudus sudah silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Riko Hamdani. Persilakan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bu Eni, persilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam segi kehidupan kami sampai hari ini. Perkenankan kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami Tuhan kepadamu melalui persembahan perpuluhan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan Engkau boleh menilik hati kami sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat keluarga Bapak Riko dan Keisha. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesempatan kedua atau second chance, ya, kita akan dipersiapkan dengan pujian dari sekolah minggu dari kelas Indria sampai Madya. Persilakan.
ini dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia lari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ya, terima kasih adik-adik sekolah minggu, luar biasa pujiannya. Bahwa kita di dunia itu punya musuh. Siapa tadi? Iblis. Ya, ingat kanan kiri, ya. Belakang kita bukan musuh, tapi musuh kita iblis. Adriel tadi kenceng ya, untung ada mic ya. Menolong nanti di YouTube itu terdengar ya. Ya, sudah hafal mereka. Musuh kita iblis. Kalau kita ngantuk di sini gangguannya siapa? Enggak. Ya, ya. Mari kita fokus ya. Kurang lebih 30 menit. Sehingga firman Tuhan betul-betul kita bertumbuh di dalam Kristus, ya. Saya beri tema khotbah hari ini kesempatan kedua. Banyak orang sukses atau mungkin di antara kita hari ini, Bapak Ibu sukses, keluarganya, anaknya, pasangannya, karena pernah gagal. Ya. Karena tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua. Kita akan belajar firman Tuhan, terkhusus Yohanes Markus. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mengundang kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Sehingga di ruangan ini Tuhan kami fokus mendengar suara-Mu. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, boleh tertanam dalam hidup kami. Sehingga firman itu boleh bertumbuh. Dan musuh kami si jahat yaitu iblis tidak mengambil, tidak manipulasi kehidupan dan firman-Mu sehingga kami tidak bertumbuh. Biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami semua. Kami diberkati oleh firman-Mu. Padamu Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Kesempatan kedua. Ya.
jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius ini ditulis tahun 68 Masehi, menjelang Paulus dieksekusi. Ya. Tapi kita melihat siapa Yohanes Markus itu. Mengapa sampai Paulus memuji? Karena pelayanannya penting bagiku. Sebelum melakukan di sini, Paulus kecewa dengan keberadaan Yohanes Markus, atau kita sering kenal Markus. Mari kita lihat siapa Markus itu. Siapakah Yohanes Markus atau Markus itu? Ini ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan kita. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ibunya Yohanes Markus siapa? Maria. Jangan salah, mungkin Maria Magdalena, mungkin Maria Yesus, jangan. Nama Maria saat itu sudah lazim, umum. Banyak ibu-ibu atau wanita namanya Maria. Terus Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi Yohanes Markus pernah mengikuti pelayanan misi pertama Paulus juga Barnabas. Berikutnya, setibanya di Salamis mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Asisten Paulus dan Barnabas itu Yohanes Markus. Lanjut. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Ini indikasi apa? Yohanes Markus anak rohani Petrus. Juga ada indikasi, salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus keponakan Barnabas. Selain dia anak rohani Petrus, juga keponakan Barnabas. Lanjut Mbak. Inilah keberadaan Yohanes Markus. Anak rohani Petrus, keponakan Barnabas, pembantu pelayanan Paulus dan Barnabas saat misi pertama. Dan rumahnya sering dipakai persekutuan. Ini identitas siapa Yohanes Markus itu. Alkitab mencatat, itu identitas Yohanes Markus. Sekarang kita melihat kesempatan pertama. Mari. Ya. Kesempatan pertama Yohanes Markus. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Paulus dan Barnabas sepakat, oke, Yohanes Markus diberi kesempatan menyertai pelayanan mereka. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu. Menjadi tim penginjilan pertama Paulus. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Berapa tahun misi pertama Paulus menuju misi kedua? Dan hal ini menyebabkan Markus atau Yohanes Markus merasa, aduh, gak siap. Inilah keberadaan Markus. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke rumahnya atau ke Yerusalem. Mari kita melihat tanggal dan lokasinya di situ. Ya, tadi dikatakan itu di Salamis. Ya, mereka dari Antioquia menuju Salamis itu
tahun 46 Masehi. Atau Pulau Siprus di situ. Sampai sekarang kan ada negara Siprus. Ya. Terus saat di Pamfilia, ya, seperti katakan Kisah Para Rasul 13 ayat 13 tadi, ya, setibanya di Pamfilia apa? Yohanes meninggalkan mereka kembali ke Yerusalem itu. Pamfilia. Sekarang Turki. Ya, yang Turki sebelah selatan kemarin kena gempa dahsyat kemarin ya. Hampir 12.000 yang meninggal kemarin. Juga Syria. Jadi kurang lebih 3 tahun dari awal misi Paulus pertama tahun 46 Masehi sampai masuk daerah Pamfilia, Yohanes sudah berat. 3 tahun di sini sudah terasa berat. Mengikut tim penginjilan Paulus pertama. Apa yang menyebabkan ada beban sehingga Markus atau Yohanes Markus meninggalkan pelayanannya? Mari kita lihat. Di sini ya. Belum dewasa dalam iman. Namanya anak muda ya. Belum siap menerima tugas yang berat. Sudah, akhirnya juga dikatakan rindu keluarga. Ya. Kangen keluarga. 3 tahun ke Siprus, lalu ke Pamfilia di situ, sehingga pelayan ini terasa berat. Ini yang membuat mereka saat di tengah jalan, akhir misi pertama Paulus, Yohanes ini merasa sangat berat. Karena itu lebih baik aku kembali. Kembali ke rumah. Ternyata melakukan misi itu tidak mudah. Memberitakan Injil tidak mudah. Letaknya, geografisnya, tantangannya. Kalau kita melihat tantangan penginjilan saat itu apa? Kuasa-kuasa jahat. Orang-orang Yahudi menjadi militan. Bagaimana menghasut, mengadu domba Barnabas dan Petrus. Itu 2 tantangan utama. Kuasa-kuasa jahat tadi, roh-roh tenung tadi, dan orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi itu sebelum Masehi, khususnya 700 sebelum Masehi itu sudah menyebar atau diaspora di mana-mana. Karena saat Injil diberitakan, wah, menghantam Barnabas, Paulus, termasuk Yohanes Markus menyaksikan tantangan itu sendiri. Di sini saudara, belum dewasa dalam iman, belum siap menerima tugas yang berat, rindu keluarga menjadi alasan Markus meninggalkan pelayanan. Jadi kesempatan pertama ini apa? Gagal. Saat saya masuk STT tahun 93, itu ada 34 angkatan saya. Yang bertahan, ada 22. Tantangannya macam-macam. Belum genap tahun pertama sudah pergi. Kedagingan, kekudusan. Awalnya semangat. Seperti kita ya, orang tua anak kita, tahun pertama, apalagi ajaran baru, kuliah pertama semangat. Tapi tatkala namanya tinggal di asrama, ada Papua, ada orang Medan, ada orang Ambon, ada orang Jawa, macam-macam. Kalau tidak kita dewasa, di situ saudara mudah putus asa. Disitulah jenderal-jenderalnya iblis, seperti pujian anak-anak sekolah minggu tadi ada, harus diuji. Melalui tugas, melalui pelayanan, melalui beda latar belakang. Gayanya si A itu baik, tapi ngomongnya orang Batak ya tuh, kan tegas. Gitu. Kalau orang Jawa memahami, wah itu menyakitkan. Namanya banyak dari berbagai daerah. Harus bijak, harus kuat.
Gak siap mereka, pulang. Tergoda cewek atau pacar, masih belum fokus untuk panggilannya, banyak tantangannya. Jadi tahun pertama cuma semangatnya. Karena itu saudara, perlu kita topang dalam doa orang-orang yang terpanggil di situ. Orang mengatakan, wah di kuburan, di bawah pohon ringin yang besar, iblis itu banyak. Justru di sekolah-sekolah teologi, bahkan di tempat-tempat ibadah orang Kristen, itu jenderal-jenderalnya iblis. Ya. Apalagi kalau kita mau ibadah menyembah Yesus, tidak ada komitmen yang betul mengikut Kristus, udah. Anak cucu kita luntur iman. Ini kesempatan pertama gagal total. Yohanes Markus atau Markus di sini. Mungkin ikut-ikutan, belum siap, belum dewasa. Karena itu dia selalu ingat rumahnya, keluarganya. Karena itu ada kesempatan kedua. Mari kita melihat. Kesempatan kedua. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ini memasuki misi kedua, tahun 50 Masehi. Tetapi Paulus dengan tegas berkata apa? Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ini yang kecewa siapa? Bapak Ibu, yang kecewa siapa? Paulus. Karena sudah gagal kesempatan pertama tadi diberikan. Markus sudah mengecewakan. Tapi saat memasuki misi kedua, tahun 50 Masehi, Barnabas dan Paulus diskusi, yuk kita bawa kembali Markus. Mungkin dia sudah dewasa, sudah berkomitmen sungguh-sungguh, itu Barnabas. Tapi Paulus katakan apa? Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Paulus sudah apa? Ya, belum, mungkin dikatakan belum waktunya. Karena itu Barnabas dan Paulus apa? Berselisih sangat apa? Tajam, keras. Memang enggak disebutkan apa definisi tajam keras di situ. Mungkin sudah saling pasti bertobat, belum, saya masih kecewa. Belum siap, pasti Markus. Tapi Barnabas, mari kita beri kesempatan. Mungkin tajamnya seperti itu. Apakah itu membawa perselisihan atau ketidaknyamanan Paulus untuk melakukan misi, melanjutkan misinya yang kedua? Tidak. Permasalahan itu mereka lihat dengan dewasa. Inilah kedewasaan Barnabas dan Paulus. Ya udah, ya, saya mengajak Silas, Yohanes Markus, kamu yang ditemani. Saudara, perselisihan yang sehat seperti ini. Jadi perbedaan pendapat itu wajar. Paulus memang jiwanya tegas, karakternya keras, tapi Barnabas karakter sebaliknya. Justru di situ ada dua tim gitu ya, dalam pelayanan, dalam pengabaran Injil kepada Markus dan Barnabas. Awalnya mereka satu aja, mengunjungi apa yang sudah dilakukan di misi pertama. Mari kita melihat di sini. Ya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Perselisihan ini tahun 50 Masehi. Ya. Barnabas dan Yohanes Markus itu ke Siprus. Paulus dan Silas ke Syria. Ya. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kekasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi Paulus memilih Silas. Jadi saudara, perselisihan yang sehat itu sudah terjadi
di abad pertama di tengah-tengah misi Paulus dan Barnabas. Tapi diselesaikan dengan dewasa. Sehingga dua tim penginjilan ini tetap berjalan. Barnabas dan Yohanes Markus ke Siprus. Paulus dan Silas ke Syria. Syria ibu kota Antioquia. Di sini ada dua tim penginjilan. Ini kalau kita menyelesaikan masalah tidak dewasa, saudara, saling menghakimi, saling menjas di situ. Paulus memang keras dan tegas, tapi tujuannya sangat jelas. Takut kegagalan kedua, Yohanes Markus kalau dibawa itu fatal, justru menghambat pelayanannya. Tapi Barnabas, Pak, mungkin keponakannya karena masih saudara, bisa juga. Tapi yang jelas Barnabas dan Paulus ini sangat bijak. Misi utamanya tetap dijalankan, yaitu memberitakan Injil. Meskipun dia tidak sepaham dengan keberadaan ide Barnabas, begitu pula sebaliknya. Tapi misi harus berjalan. Inilah yang gereja harus lakukan. Seperti hari ini tadi ya, kita sekolah minggu, diingatkan semua, sungguh-sungguh memberitakan Injil. Di tengah tantangan yang sangat global saat ini, Injil harus disampaikan dengan sungguh-sungguh dan bersinergi. Apalagi kaum muda saat ini harus banyak terlibat, karena penginjilan tidak hanya lesan saja. Melalui keahlian, kreativitas, kepandaian kaum muda kita memberitakan Injil bisa disampaikan via media yang ada sekarang ini. Karena itu Barnabas dan Paulus fokus di dalam pemberitaan Injil. Mari kita lihat berikutnya. Di sini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Bayangkan, seandainya Barnabas tidak memberi kesempatan kedua kepada Markus, apa yang terjadi? Pasti sudah dicap, Markus itu gagal. Yohanes Markus gagal. Tapi tatkala ada kesempatan kedua, sekali lagi, 2 Timotius itu ditulis tahun 68 Masehi. Tadi Markus bergabung lagi kepada Barnabas tahun 50. Jadi ada perubahan, ada pertobatan, ada komitmen keberadaan Yohanes Markus. Di mata Paulus dikatakan apa? Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Juga dikatakan di kitab-kitab surat dalam penjara, Kolose 4, Filemon 1, di situ dikatakan apa? Salam kepada kamu dari Aristarkus temanku sepenjara, dan dari Markus keponakan Barnabas. Bawalah dia, dikatakan apa ayat yang terakhir itu? Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Bayangkan awalnya apa? Paulus tidak menerima keberadaan Markus karena sudah mengecewakan. Tapi kala kesempatan kedua itu betul-betul dimanfaatkan, tidak disia-siakan. Yohanes Markus menjadi tim penting dalam pelayanan Paulus. Kan itu kesempatan kedua itu titik tolak. Yohanes Markus bisa bergabung dan bertumbuh dewasa dan kuat ya dalam pelayanan. Menjadi tim pelayanan Paulus. Mari kita lihat. Lanjut. Yohanes Markus dikelilingi orang-orang hebat. Ya, Paulus, Barnabas, Petrus. Ini orang-orang hebat. Orang-orang yang sudah berpengalaman. Kami mendorong Bapak Ibu, ya, kita tidak ada KPW, jam doa masih online. Ya. Mulai WBI sebulan 2 kali. Manfaatkan sekolah minggu.
Itu guru-gurunya senior, mempunyai pengalaman iman, pengetahuan yang luar biasa. Yuk kita ikut di situ. Di situ kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman kita, pergumulan kita, terlebih pengenalan akan Alkitab. Mari kita manfaatkan di situ. Ya, ada diakon Sijadi, Pak Tri, ada diakon Wardoyo, ada Pak Mister, ada diakon Edi. Ada guru-guru muda yang sudah bertahun-tahun pengalamannya. Mari kita manfaatkan itu. Kita sharing, kita bertanya jawab di situ. Itu Yohanes Markus, ada orang-orang hebat. Yang mendorong, yang membimbing mereka. Sehingga semakin berkomitmen mengiring Kristus. Petrus bapak rohaninya, Barnabas pamannya, Paulus pendorong keberadaan Yohanes Markus bisa bertumbuh. Sehingga menjadi tim, sehingga Paulus memuji dia sangat menghibur saya. Artinya pelayanannya sangat menguatkan saya. Dia menjadi tim yang hebat. Saya mendorong anak-anak kita, kaum muda, bapak ibu, yuk wadah di gereja kita sekolah minggu. Mari kita bangun, kita tingkatkan kaum muda. Kita sharing di kelas pemuda. Apa yang bisa kita lakukan di kaum muda, di komunitas muda ini. Sehingga apa? Kita bertumbuh. Di situ ada orang-orang yang pengalaman imannya luar biasa, pengetahuan Alkitabnya luar biasa. Mari kita manfaatkan di situ. Sehingga gereja kita bertumbuh melalui penginjilan, melalui sekolah minggu. Penopangan 3 tokoh di sini membuat Yohanes Markus kuat di dalam melayani Tuhan. Mari kita melihat di sini, ya. Perhatikan, 2 Timotius itu tahun 68 ditulis. Jemputlah Markus. Di surat-surat Filemon, keberadaan Markus sangat penting di mata Paulus. Artinya apa? 20 tahun Markus bertumbuh luar biasa. Titik tolaknya ada kesempatan kedua tadi. Saya mengajak semua jemaat, juga kaum muda, mari kita bangun gereja kita. Ide, kreativitas bisa disampaikan di pengurus. Karena itu PPG mendorong kaum muda bisa duduk di dalam kepengurusan gereja kita tahun ini. Yang senior tidak meninggalkan, masih membimbing. Ini kesempatan kita berorganisasi. Kapan kita mau mulai berorganisasi? Tadi, kesempatan-kesempatan yang ada mari kita lakukan, kaum muda. Saya sudah bilang ke Gerin mana? Bulan depan main drum sebulan 2 kali ya, siapkan. Juga ke Kevin, 2 kali, kesempatan. Kaum muda, kreativitas, ide-idenya dalam memberitakan, dalam melayani. Gereja sangat welcome, gereja sangat terbuka. Juga ide-idenya untuk pertumbuhan gereja kita, sekolah minggu kita. Silakan. Gereja sangat terbuka. Mari kaum muda. Kita partisipasi dalam hidup kita, karunia kita untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau di gereja-gereja khususnya GPP ya, bahwa orang boleh melayani di depan seperti ini, dia menegaskan harus ikut sekolah minggu. Kalau belum ikut sekolah minggu nggak boleh melayani di depan itu. WL, singer, ya, main musik nggak boleh. Syaratnya harus, karena itu pintu melayani. Dia fokus sekolah minggu itu untuk pertumbuhan gerejanya.
Sekolah minggu apakah harus di gereja? Tidak. Diakon Sidati waktu ulang tahun boleh ya. Sekolah minggu, minggunya libur tapi hari Sabtu pas ulang tahun boleh. Gitu ya. Di McD boleh Pak ngajak kaum muda. Bu Sri ya gitu ya. Nggak harus hari Minggu. Diakon Edi ya gitu. Pas ulang tahun. Gitu ya. Anggota atau kelompoknya Diakon Wadoyo. Gitu. Minggu nggak ada Pak nanti, tapi kan tetap ada. Sehingga ada variasi kreativitas, apalagi kaum muda. Apakah sekolah minggu harus di gereja? Tidak. Bisanya hari Sabtu, monggo, kesepakatan. Tujuannya kita bersekutu, bertumbuh di dalam Tuhan. Gak usah hari Minggu. Apalagi guru-guru yang Indria sampai tunas muda itu. Diingatkan tiap malam baca Alkitab, video call. Meskipun 5-10 menit supaya bertumbuh. Ini kesempatan. Guru-guru bisa menginfokan, Pak ini belum bergabung di video call. Ke kepala sekolah minggunya, lalu ke kami sebagai pengurus gereja. Sehingga saling bersinergi. Disinilah ya, Yohanes Markus atau Markus ini bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Meskipun rimbanya, tantangannya di dalam memberitakan Injil seperti itu. Karena apa? Ada kesempatan kedua, titik tolak. Pasti Yohanes Markus ada bimbingan khusus dari Barnabas. Gak ingin mengecewakan Paulus, gak ingin mengecewakan tim. Sehingga gagal ya cukup sekali. Kan banyak ya orang gagal di lubang ini, gagal lagi di lubang itu, gagal lagi. Gagal maning. Mungkin gak prepare, mungkin gak komitmen, mungkin gak sungguh-sungguh. Mari ya, khususnya kaum muda, terlibat dalam pelayanan. Gereja banyak memberikan kesempatan, gereja banyak memberikan peluang. Mari, saat diberikan peluang itu kita gunakan sebaik mungkin. Lanjut. Ini, ya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Awalnya Paulus meremehkan keberadaan Markus. Tapi Paulus 10 tahun setelah itu atau 13 tahun melihat buahnya. Karena kesempatan kedua Markus betul-betul tidak ia sia-siakan. Markus juga enggak kecewa sama Paulus yang pernah mengabaikan. Paulus juga enggak pernah memandang sebelah mata keberadaan Paulus setelah ikut Barnabas atau kesempatan kedua. Sehingga ada pertumbuhan yang luar biasa. Karena disitulah saudara, 20 tahun kemudian, atau tepatnya 30 tahun 90-an, Yohanes Markus yang saat itu muda dan tidak menyiapkan kesempatan kedua itu, setelah 20 tahun ia menulis Injil Markus. Betul-betul kesempatan itu dimanfaatkan luar biasa. Karena itu saudara, khususnya kaum muda, tatkala orang tua bisa membiayai kuliah dan Anda belajar, manfaatkan itu sebaik mungkin. Tatkala orang tua Anda bisa mensupport, memberi topangan, manfaatkan, jangan sia-siakan. Tatkala gereja kita di sini ada komunitas kaum muda, ada kesempatan melayani, mari gunakan itu sebaik-baiknya. Kita berkarya, berlomba-lomba bagi Tuhan. Yohanes Markus tidak menyia-nyiakan itu. Sehingga karyanya bisa kita lihat, kita pelajari sampai hari ini, yaitu menulis Injil Markus. Mari,
Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jika gagal itu wajar. Jangan pandang kegagalan, jangan lihat masa lalu. Hari ini, apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita, orang tua kita, atau karunia kita, manfaatkan. Ahli IT, ahli musik, manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja kita memberikan wadah, kita bisa mengeksplor, bisa melayani dengan baik. Banyak pemimpin-pemimpin di barat, kesuksesan mentalnya, awal pelayanannya dimulai di gereja. Banyak orang mahir berorganisasi, kuat mental, pelayanannya diawali berorganisasi di gereja. Karena saat kita berorganisasi, bermacam-macam karakter yang kita hadapi. Tatkala kita tidak bijak, enggak dewasa menyikapi, udah kecewa. Setelah kekecewaan kita menjauh dari persekutuan, lalu meninggalkan Tuhan. Saat berorganisasi sebagai pengurus, baik di daerah, baik di pusat, banyak hal. Jadi wajar, lumrah perselisihan itu. Kalau kita dewasa menanganinya, kita saling menguatkan, bahkan saling mensupport dan membuka peluang, memberikan kepercayaan. Ya. Jadi gereja mendorong kita semua Bapak Ibu, kaum muda, mari berlomba-lomba. Kita berkarya bagi Tuhan, melalui talenta, melalui waktu, melalui karunia. Untuk kita itu kesempatan, jangan sia-siakan. Tenaga Anda, kreativitas Anda, ide Anda, mari. Bagaimana gereja kita ini bisa bertumbuh, bagaimana kita bisa bertumbuh. Gereja kita seperti visi ya, gabungan gereja baptis, misioner, sehat dan relevan. Relevan penginjilannya tahun 80 berbeda dengan sekarang. Menjadi gereja yang sehat, organisasinya harus sehat. Enggak jemaatnya juga organisasinya. Ya. Kalau dulu menjadi utusan Injil, dananya kempas-kempis ya, sekarang gabungan memikirkan. Sehingga fokus memberitakan Injil. Dananya harus disediakan. Siapa yang tergerak menjadi utusan Injil? Dan siapa yang terbeban kaum muda remaja yang mau ikhlas terpanggil masuk STT Baptis? Dana disiapkan dan gereja kita mensupport. Ya Pak Tri ya, sebagai panitia keuangan. Ya, Diakon Edi ya, kita menyupport pool yang terpanggil melayani Tuhan. Mari kaum muda remaja, Pak anak saya masih SMA terpanggil, mulai kita doakan. Untuk melayani Tuhan, untuk menyerahkan, kita serahkan pada Tuhan. Kita ada senior-senior yang hebat. Seperti Yohanes Markus tadi, dikelilingi orang-orang hebat. Petrus, Paulus, Barnabas, orang-orang hebat. Mari kita ada orang-orang hebat, ada tua-tua gereja. Imannya, keteladanannya, pengetahuannya Bapak Ibu, kita manfaatkan untuk kita semakin bertumbuh untuk Tuhan. Jangan sia-siakan. Kan itu saya mengajak, mengundang. Kesempatan yang Tuhan percayakan hidup saat ini bersama Yesus. Mari kita hidup di dalamnya. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Kita untuk kemuliaan. Mari saya mengundang tim musik ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan yang luas di tengah-tengah hidup kita sampai saat ini. Mari kita semakin percayakan hidup kita, panggilan kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita melayani di tengah-tengah kaum muda, di sekolah minggu kita,
melayani di bidang-bidang multimedia, musik, terlebih yang terpanggil melayani Tuhan, menjadi utusan Injil, mau menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan seutuhnya, silakan berdoa. Itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita angkat satu pujian terlebih dulu, waktu Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita. Kita merenungkan dan menyerahkan diri kita. Ini waktu yang terbaik kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan jemaat berdoa, singer menyanyikan pujian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini saat yang terbaik kita menyerahkan diri kita. Kita diberi napas kesehatan sampai saat ini, itu kesempatan yang Tuhan berikan. Kita diberi kesehatan, itu modal yang luar biasa. Mari jangan sia-siakan kesehatan kita. Jangan menunggu kita terkapar, kita sakit baru sadar akan panggilan penyerahan diri kita untuk Tuhan. Kita syukuri saat ini kita sehat, berkat yang luar biasa. Juga kita syukuri mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada tantangan. Mari kita imani rasa nyeri, rasa sakit, beban itu melalui cobaan, melalui ujian, Tuhan sedang berkarya untuk mendewasakan kita, semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala perkara yang sedang terjadi di dalam hidup kami, mungkin kami sedang menanti jawaban-jawaban doa kami. Mungkin kami sedang menanti pergumulan-pergumulan kesehatan diri kami. Mungkin kami sedang bergumul untuk pekerjaan kami, teman hidup kami. Mungkin iman kami sedang mengalami keterpurukan. Mungkin hidup kami jauh dari Engkau. Hidup kami tidak kudus di hadapan Engkau. Biarlah waktu ini Tuhan, kami belajar menyerahkan diri kami. Mungkin hubungan kami dengan keluarga sedang tidak harmonis, sedang tidak baik-baik saja. Pulihkan Tuhan hidup kami, diri kami. Sehingga firman-Mu hari ini mengingatkan kami
kesempatan hidup saat ini betul-betul anugerah. Kesehatan yang Tuhan berikan, kami bisa bernapas hari ini, itu kesempatan. Kami bisa mensyukuri karya. Tuhan berkati semua jemaat-Mu, semua kaum muda remaja di gereja-Mu. Tidak menyia-nyiakan masa depannya, tidak menyia-nyiakan karunia-Nya, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Hidup sehat, hidup kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita rapnya kita puji bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menentukan, menyertai hidup maupun keluarga kita. Amin. Sebelum kita doa berkat bersama-sama, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu mengingatkan. Yang pertama, persekutuan doa besok hari Rabu 22 Februari ya. Firman Tuhan dilayani oleh Saudara Louis Linus ya. Dan MC-nya Mas Rahman ya. Jadi kami ingin melihatkan kaum muda ya di jam doa ya. Silahkan memilih lagunya, kita masih online persekutuan doa kita. Manfaatkan ya, yang jauh, yang luar kota ya, sehingga bisa ya. Dan meskipun hujan ya, kita tetap bisa bersekutu ya, di situ. Minggu 26 Februari pengkhotbah besok minggu akan dilayani Diakon Sridadi Atianto. Kasih Diakon Sridadi ya, besok minggu pelayanan firman kita. Lanjut. Ya, sekolah minggu gabungan ya, kelas Indria sampai Tunas Muda Remaja dilayani guru-guru remaja ya, Mbak Astrid dan Mas Luis ya. Dan kelas dewasa saya ya yang akan melayani ya, sekolah minggu dewasa. Lanjut ya. Persekutuan WBI besok hari Sabtu 25 Februari jam 11 ya. Tempat di rumah Ibu Nira ya. Pembicara Ibu Dame. Ceramah tentang psikologi lansia ya, psikologi lansia. Itu kaum wanita ya, besok hari Sabtu. Lanjut. Ya. Yang ulang tahun minggu ini ya cukup banyak, 19 ya, yaitu Bapak Baharudin Situmorang. Ya. Ada? Enggak kelihatan ya. Yang kedua Yohanes Diota Gunena juga 20 Februari. Hosea ya 21 Februari. Hosea Hasan maksudnya. Ya, lanjut. Ya. Ya. Berikutnya yuk 22 ya tuh. Masih di situ Ibu, kalau lihat di buletin ya, Ibu Suparti Listiawati 22 Februari ya. 23 Ibu Deni
26 Ibu Retno Kristiani. Ya, selamat ulang tahun Ibu, juga ibu-ibu yang lain ya, minggu depan. Ya, silahkan ya, bergabungan ya, ya, mengucap syukur melalui persembahan pujian. Dipersilahkan. Berikutnya ada lagi Mbak? Ya, petugas ibadah Minggu 26 Februari bisa dilihat di buletin Bapak Ibu seperti ini. Ya. Ya, silahkan WL Singer persembahan pujian, ya, doa syafaat dan sebagainya, pemain musik gitu ya, multimedia, penerima tamu, kolektan bisa dipersiapkan. Gitu ya. Jika enggak bisa hadir, bisa WA ke saya atau ke Cia, ya, sehingga semuanya siap untuk melayani ibadah besok Minggu. Ada tambahan lagi? Pemuda? Ya, PKMB, PKRB kumpul sebentar ya, setelah ibadah ini. Mungkin ada agenda yang akan disampaikan. Saya lagi, Bapak Ibu yang putra putrinya ya belum daftar ikut ABYC akhir Juni di Surabaya, silahkan ya. PPG sudah siapkan pendaftaran ditanggung gereja ya, semuanya pendaftaran ditanggung gereja ya, untuk akomodasi transport gitu ya, ya. Silahkan nanti didiskusikan ya, momen-momen seperti ini silahkan hubungi Mbak Priska, Mbak Karen gitu. Aku ingin ikut Pak, tapi transportnya kurang, sampaikan, jangan malu-malu. Anda keinginan besar tapi kendala itu pasti gereja memberikan solusi. Ya. Kemarin yang SMP boleh ikut. Panitia menginformasikan itu ya Cia ya. Syaratnya harus tanda tangan orang tua dan gereja. Ya. Silakan. Bapak Ibu yang putra-putrinya ya belum daftar, hubungi ya Mbak Karen atau Mbak Priska. Ya. Ada lagi tambahan pengumuman? Sekolah minggu? PBI? Ya, tidak ada. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri dengan doa berkat ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kemuliaan hormat bagi Allah kami yang hidup, Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami semua, menyertai, melindungi, menopang kehidupan kami minggu demi minggu. Kita pujikan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan-Mu. Silakan duduk kembali, kita bersaat teduh sebelum kita meninggalkan kebaktian kita. Selamat Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita.